bantuan APD tenaga medis dalam hal penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Bengkayang. Mengucapkan terima kasih kepada HSBC yang telah mendonasikan APD untuk puskesmas kami. Saya Haji Akmal Amin Suhaimi, LCMA, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HSBC dan Wahana Visi Indonesia yang telah peduli dan memberikan bantuan APD kepada Kabupaten Sambas, khususnya kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas. Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, saat ini kita kembali di acara talk show bersama Wahana Visi Indonesia Kabupaten Sambas dengan tema Panca Aksi Lawan COVID-19. Dan untuk membahas tema kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang pertama yakni Pak Ignatius Anggoro selaku Area Program Manager Sambas. Selamat malam Pak. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maringnane. Selamat malam Pak. Dan juga ada Mbak Uti Susiana, selaku Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Dan mungkin untuk awal talk show kita kali ini, saya akan bertanya kepada Bapak Anggoro, Pak, terkait dengan Panca Aksi Lawan COVID-19 ini, seperti yang saya dapat informasi bahwa aksi ini sudah direkomendasikan oleh WHO. Bisa dijelaskan Pak secara rinci tentang aksi ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Indra. Jadi seperti tema kita pada hari ini bahwa kita ingin mensosialisasikan mengenai Panca Aksi Lawan COVID-19. Nah, Panca Aksi Lawan COVID-19 ini merupakan gerakan yang sudah direkomendasikan oleh Badan World Health Organization Indonesia atau WHO Indonesia, di mana terdiri dari 5 aksi. Nah, itu ada P itu pakai masker dengan benar, lalu A-nya itu adalah atur dan jaga jarak, kemudian N-nya itu niatkan hati dan biasakan olahraga,
C-nya apa? C-nya adalah cuci tangan pakai sabun. Dan A yang terakhir adalah asupan gizi seimbang. Nah, jadi 5 aksi ini merupakan 5 hal yang merupakan aksi-aksi yang harusnya bisa kita lakukan, karena itu hal yang sederhana. Karena dengan kita melakukan 5 aksi ini akan memberikan imunitas yang sedikit lebih baik, apalagi kalau misalkan kita melakukan itu secara rutin gitu ya, seperti asupan gizi yang seimbang, olahraga, dan kita tetap menggunakan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Saya kira itu akan menolong kita untuk lebih imun lagi terhadap COVID-19. Selain itu, apakah memang Panca Aksi ini sudah menjadi program Wahana Visi Indonesia dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, Bang? Ya. Untuk Kabupaten Sambas sendiri? Untuk di Kabupaten Sambas kita baru mulai untuk Panca Aksi ini karena ada beberapa kegiatan sebelumnya. Jadi Wahana Visi Indonesia bersama dengan Badan Dunia World Health Organization Indonesia, kemudian bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, bersama-sama untuk menggodok program untuk penyadaran publik untuk COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya gerakan ini juga sudah di review juga oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kemudian kita naikkan prosesnya itu ke teman-teman di WHO, dan kemudian menjadi disetujui oleh WHO menjadi aksi yang nantinya akan bisa digerakkan bersama-sama, dan kita akan lakukan ini, sosialisasi untuk Panca Aksi ini nanti akan menjadi lebih masif lagi, sehingga bisa menjadi pertama pengetahuan bagi masyarakat, yang kedua setelah tahu akan melakukannya, dan setelah melakukannya akan bisa lebih baik lagi menghindari faktor-faktor yang bisa dia bisa kena dengan COVID-19 seperti itu. Terus bentuk-bentuk gerakan ini apakah disosialisasikan melalui suatu kegiatan, ada pertemuan atau sebagainya dari Wahana Visi Indonesia Kabupaten Sambas? Sudah berapa lama ini program ini atau gerakan ini sudah dilakukan? Program dengan Badan Dunia WHO Indonesia ini sudah kami lakukan itu sejak bulan Agustus September kurang lebih, dan kita mulai dengan pertemuan dengan tenaga-tenaga kesehatan di 20 puskesmas, di mana setiap puskesmas mengutus 5 tenaga kesehatan, 21 puskesmas. Jadi masing-masing puskesmas 5 tenaga kesehatan. Lalu kemudian ada 5 kali pelatihan yang kita berikan kepada tenaga kesehatan, tentunya dengan materi-materi yang memang sudah diverifikasi oleh WHO. Nah, termasuk Panca Aksi ini juga. Nah, kemudian yang juga setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan virtual juga, online juga, dengan kader Posyandu juga di 21 puskesmas, dengan materi salah satunya juga Panca Aksi juga. Jadi dengan demikian saat ini Panca Aksi ini sudah dilatih kepada kurang lebih 105 tenaga kesehatan di 21 puskesmas, dan kurang lebih 105 kader Posyandu di 21 puskesmas. Oke, terima kasih Bang. Mungkin saya melanjutkan ke Pak Dr. Fatah selaku Kepala Dinas Kesehatan. Sebelum kita menanyakan soal gerakan dari Panca Aksi ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sambas? Karena mungkin pemirsa di Kabupaten Sambas ini ingin mengetahui informasi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi COVID-19
di Kabupaten Sambas memang sudah dimulai sejak sama-sama dulu lah, Maret 2020. Dan beberapa bulan memang kasus di Kabupaten Sambas alhamdulillah sangat lambat, dan baru 3 bulan terakhir inilah rasanya COVID-19 di Kabupaten Sambas mulai meningkat tajam lah, dan itu terbukti dengan zona kita sekarang udah di zona oranye, bahkan mungkin mendekati merah, sangat memprihatinkan. Dan dari angka fatalitas ya, angka kematian ini pun udah mulai meningkat sekali. Untuk kasus konfirmasi sampai hari ini sudah tembus di angka 100. Jadi hari ini mungkin tambah sekitar 4, udah 100 lebih lah. Udah 100 lebih. Dan yang meninggal sampai kemarin 7, dan hari ini kemungkinan 4 atau 5 meninggal lagi nih yang di Kabupaten Sambas. Jadi udah menembus 10% dari kasus yang mengalami gagal, akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Sambas, yang banyak di rumah sakit Sambas maupun di rumah sakit Abdul Aziz. Itulah kondisi sekarang di Kabupaten Sambas. Dengan kondisi penyebaran COVID-19 Kabupaten Sambas seperti yang Bapak sampaikan, kita udah di zona oranye ya Pak ya, zona oranye. Dan sudah banyak juga kasus-kasus kematian akibat COVID-19. Nah, terkait dengan program Panca Aksi yang dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia, seperti apa tanggapan Bapak, Pak? Pada prinsipnya Dinas Kesehatan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh WVI. Apapun kegiatannya, saya rasa sangat bagus sekali. Apalagi Panca Aksi ini merupakan suatu gabungan sebetulnya dari protokol kesehatan yang 3M dengan beberapa poin dari PHBS sebetulnya. Jadi 3M dengan dua poin lagi, yaitu olahraga dan asupan gizi. Yang mana itu semuanya adalah bentuk dari PHBS. Dan mudah-mudahan dengan Panca Aksi ini bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan, dan ditambah dengan kegiatan ini, insya Allah lah COVID-19 di Kabupaten Sambas bisa lebih dikendalikan lagi, biar enggak pastinya lah ini untuk mencegah untuk suatu kematian karena apa? Dengan meningkatkan suatu stamina tubuh kita, bahwa menyerangnya COVID-19 di tubuh kita akan bisa dikendalikan. Tapi kalau kita stamina turun, ada komorbid, virus masuk, otomatis akan makin menambah suatu kemungkinan untuk kematian. Ini seperti itu. Terus ini Pak, dari gerakan Panca Aksi ini kan banyak melibatkan tenaga kesehatan, termasuk bidan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Anggoro tadi. Sejauh mana efektivitas dari tenaga kesehatan ini setelah diberikan penjelasan, sosialisasi tentang Panca Aksi ini Pak oleh WVI Kabupaten Sambas? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anggoro, bahwa beberapa waktu lalu sampai kemarin kita sudah melakukan pertemuan atau webinar atau melalui daring gitu ya, melatih tenaga kesehatan maupun tenaga kader yang jumlahnya 105 orang tadi ya. Mudah-mudahan dengan mereka sudah dilatih, insya Allah akan lebih mudah menyampaikan ke masyarakat. Dan saya yakin karena Panca Aksi ini sebetulnya sudah merupakan gerakan lama yang digabung beberapa kegiatan protokol kesehatan dengan PHBS. Insya Allah mereka sudah paham semua lah. Tinggal lebih menggiatkan, lebih menggerakkan Panca Aksi secara nyata, ini seperti itu. Selain itu Pak, karena kondisi kita ini sudah zona oranye, tingkat kematian juga semakin bertambah. Ada tidak upaya-upaya seperti untuk menambah peralatan di rumah sakit atau sebagainya dari Dinas Kesehatan sendiri atau dari pemerintah daerah? Untuk saat ini memang baru-baru ini kita sudah mengoperasionalkan pemeriksaan untuk TCM. TCM merupakan swab yang bisa memastikan bahwa seseorang itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Itu bisa dipakai dalam 3 jam, hasilnya sudah keluar. Cuma karena kapasitasnya sedikit,
tidak banyak dalam satu hari cuma belasan sampel, maka diprioritaskan untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Berarti saat ini sudah ada tes swab di Rumah Sakit Sambas, Pak? Di Rumah Sakit Sambas sudah. Ya, mungkin warga Kabupaten Sambas masih belum tahu gitu tentang informasi itu, Pak. Jadi bisa kita informasikan bahwa di Kabupaten sendiri sudah ada tes swab yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Sambas. Jadi tes swab ini dipakai untuk khusus yang dirawat di Rumah Sakit Sambas maupun Rumah Sakit Pemangkat. Rumah Sakit Pemangkat juga. Jadi mereka yang memang betul-betul dirawat sebagai suspek akan lebih cepat dalam mengetahui mereka sebetulnya COVID-19 atau tidak. Seperti itu. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi membahas soal pencegahan penyebaran COVID-19 bersama Wahana Visi Indonesia, tapi setelah yang satu ini. atas bantuan APD tenaga medis dalam hal penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Bengkayang. Mengucapkan terima kasih kepada ASBJ yang telah mendonasikan APD untuk puskesmas kami. Saya Haji Akmal Mamun Suhaimi, LCMA, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ASBC dan Wahana Visi Indonesia yang telah peduli dan memberikan bantuan APD kepada Kabupaten Sambas, khususnya kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas.
Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung lagi pada acara talk show bersama Wahana Visi Indonesia Kabupaten Sambas dengan tema Panca Aksi Lawan COVID-19. Dan saya akan bertanya kepada Mbak Uti Susiana dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas. Saya ingin menanyakan pada Mbak Uti sejauh mana peran Forum Anak Daerah dalam pencegahan penularan COVID-19. Seperti yang disampaikan Pak Anggoro tadi bahwa Panca Aksi ini sudah banyak melakukan gerakan-gerakan sosialisasi dan sebagainya. Jadi sejauh mana peran Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas untuk mencegah penularan COVID-19? Silakan. Untuk Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas sendiri telah melakukan kampanye melalui sosial media mengajak teman-teman agar mencegah penularan COVID-19 ini, juga melalui secara langsung dalam beberapa waktu lalu kami juga menghimbau kepada teman-teman untuk tidak melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Selain itu juga kami juga melakukan pembagian masker kepada teman-teman sekaligus mensosialisasikan tentang pencegahan dan bahaya dari COVID-19 itu sendiri. Untuk sosialisasi ini kepada siapa-siapa saja yang menjadi tujuan dari Forum Anak Daerah dalam menyampaikan sosialisasi pencegahan COVID-19? Dalam Forum Anak Daerah sendiri kami lebih ke untuk anak, karena Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas ini mencakup anak-anak dan perempuan yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi untuk anak-anak yang masih belum mengetahui COVID itu apa, kami sosialisasikan agar mereka mengerti dan paham apa itu COVID, sehingga mereka tidak lalai dalam melakukan protokol kesehatan. Jadi dari hasil sosialisasi melalui media sosial, melalui tatap muka dan pembagian masker, sudah sejauh mana efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah? Alhamdulillah, saya setelah melakukan sosialisasi tersebut, teman-teman yang ada di sekitar kita yang telah kami sosialisasikan itu sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami yang sudah mensosialisasikan itu tadi dapat merasa tenang bahwa teman-teman kami mengerti apa yang kami sampaikan dan mereka melakukan apa yang kami sampaikan. Selama ini ada kendala enggak? Seperti misalnya ada anak atau perempuan yang ketika diberikan sosialisasi enggan untuk menggunakan masker, atau mereka masih melanggar protokol kesehatan dan sebagainya saat melakukan sosialisasi di lapangan? Kalau misalnya sosialisasi di lapangan tentu ada, tetapi anak yang seperti itu yang kami himbau, yang kami jelaskan lebih mendalam tentang COVID-19 ini supaya dia lebih tahu dan patuh terhadap protokol kesehatan. Contohnya kalau misalnya sosialisasi masih ada yang tidak menggunakan masker, itu masker kan sangat-sangat penting untuk kita pakai pada masa pandemi saat ini. Jadi
anak tersebut kami beri arahan, kami beri himbauan bahwa COVID-19 itu bahaya jika tertular kepada dirinya. Mungkin saya selanjutnya ke Pak Anggoro, Pak, terkait dengan panca aksi ini, gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, khususnya Kabupaten Sambas ya. Selama ini ada tidak kendala yang dihadapi oleh Wahana Visi Indonesia dalam melakukan panca aksi ini, gerakan ini? Silakan. Ya, Wahana Visi Indonesia melakukan program-program untuk pencegahan dan penyadaran publik mengenai COVID ini sejak Bapak Bupati Sambas membuat deklarasi atau mengumumkan untuk situasi gawat waktu di bulan Maret saat itu gitu ya. Nah, sejak saat itu pula lah Wahana Visi Indonesia mulai membuat program-program, termasuk program pertama kami waktu itu adalah distribusi. Kami menyerahkan langsung kurang lebih 2.000 masker N95 yang saat itu juga sedang jarang. Kemudian kami juga menginstalasi 10 fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun di 10 titik. Kemudian kami juga sudah menyebarkan lebih dari 10 desa fasilitas sarana cuci tangan pakai sabun skala rumah tangga, dan kami juga sudah mendampingi kelompok-kelompok belajar anak pandemi yang di situ juga kita terapkan juga protokol kesehatan secara ketat, karena kelompok belajar yang waktu itu running itu harus jumlahnya dalam satu ruangan itu juga 3-4 anak waktu itu, dan harus cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak rangkaian program itu kami melihat ada tren positif untuk perubahan dalam perilaku masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah di mana Wahana Visi Indonesia melakukan intervensi programnya, di mana kita melakukan intervensi program secara khusus di 2 kecamatan. Tetapi pada saat COVID-19 ini kita skalanya di tingkat kabupaten, karena kita juga melatih juga tokoh-tokoh agama untuk dukungan psikososial kepada umatnya. Kita juga melatih guru-guru dari sisi dukungan psikososial terhadap anak-anaknya di tingkat kabupaten. Nah, dari sekian banyak program yang kita lakukan, tantangan terbesar adalah bagaimana rutinitas itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kebiasaan itu perlu dilakukan secara rutin supaya rutinitas itu bisa menjadi kebiasaan. Jadi itu sebenarnya muter-muter gitu ya. Nah, persoalannya membiasakan itu akan lebih sulit. Nah, karena itu ketika kami melakukan begitu banyak sosialisasi, ada tantangan-tantangan terkait juga dengan orang yang tidak percaya juga dengan COVID, kemudian mengatakan COVID itu tidak ada dan lain sebagainya. Saya kira yang seperti itu juga masih cukup banyak di Sambas. Saya kira itu juga jadi faktor yang bisa menjadi faktor tantangan utama juga ketika kita ingin benar-benar melepaskan COVID dari Sambas. Gitu. Ya, kemudian saya ke Pak Dr. Fata, Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Anggoro tadi bahwa sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang kebiasaan baru. Tapi nyatanya dari apa yang disampaikan dari yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia, nyatanya kita masih posisinya di status oranye, kan, di zona oranye. Nah, lalu sejauh mana dari peran dari pemerintah daerah, terutama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sendiri menyikapi hal ini, Pak? Apakah ini karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang kebiasaan baru atau apa, Pak? Silakan. Ada satu perkataan Pak Anggoro yang tadi sempat menggelitik saya, bahwa COVID itu
Ada yang bilang sudah tidak ada. Ini merupakan suatu kalimat yang betul-betul miris lah, betul miris. Karena sekarang sudah banyak korban yang meninggal. Salah satunya adalah kawan saya, kepala dinas Parpora, juga beberapa waktu yang lalu meninggal karena COVID. Jadi tolong, bahwa yang mengatakan COVID itu tidak ada, mudah-mudahan dia tidak kenal lah. Jadi seperti itu. Dan pemerintah daerah dari awal sebenarnya sudah melakukan suatu hal yang memang betul-betul untuk mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Sambas ini dengan Perbup nomor 44 tahun 2020. Saya rasa kalau ini diterapkan, insya Allah maka pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sambas akan bisa terkendali lah. Jadi nanti Dinas Kesehatan ke depannya masih harus tetap melaksanakan operasi justisi lah. Operasi justisi lebih diperketat, lebih diperkeras dalam sanksinya. Karena selama ini paling sanksinya kan cuma mengucapkan sumpah atau kadang-kadang suruh nyanyi seperti itu. Nanti mungkin perlu lebih diperkeras, misalnya suruh nyapu atau nyuruh bersihkan selokan dan sebagainya, mungkin akan lebih terasa. Kalau ini diterapkan, insya Allah kesadaran masyarakat akan lebih terjamin lah, ini seperti itu. Artinya untuk saat ini masyarakat Kabupaten Sambas masih belum memiliki kesadaran dalam melakukan pencegahan COVID-19 ya Pak. Artinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang mereka lakukan sehingga menjadi akibat dari meningkatnya jumlah pengkonfirmasi COVID yang ada di Sambas ini Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dan kita lihat sehari-hari lah, memang masih banyak masyarakat kita, warga kita yang tidak memenuhi protokol kesehatan, 3M, apalagi panca aksi. Karena masih banyak kita di pasar, masih banyak yang tidak pakai masker, dan beberapa waktu lalu saya melaksanakan sholat Jumat. Dari 100 orang yang jamaah, mungkin cuma saya dan orang puskesmas yang pakai masker. Sedangkan yang lain lepas masker semua. Dan habis itu saya ngeri. Saya pulang kantor langsung semprot-semprot sendiri dan sebagainya. Dan untuk minggu depannya, gara-gara pengalaman, saya nggak sholat lagi jadinya. Dosa-dosa lah daripada saya ngeri seperti itu. Jadi kondisi masyarakat kita memang masih kurang kesadaran, dan saya terima kasih sekali bagi masyarakat, warga kita yang sudah selalu melaksanakan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan yang belum dapat hidayah lah secepatnya. Seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi Pak, karena kita udah masuk zona oranye dan ada peningkatan yang terkonfirmasi COVID-19 hingga sampai 100 ya Pak ya, tadi Bapak sebutkan 100 orang. Apakah ini terjadi karena penyebaran di lokal sendiri, atau itu mereka banyak dari luar, atau ada klaster-klaster yang menyebabkan melonjaknya terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Sambas ini Pak? Jadi kita lihat perkembangan sekarang untuk saat ini bahwa penularan itu bisa dari berbagai kondisi lah, berbagai kondisi. Di dalam sendiri juga sudah ada penularan lokal itu ya, dan ada beberapa, karena jadi kayak kemarin yang kawan kita yang meninggal itu adalah beliau habis dari Jakarta, jadi penularan dari luar pun masih terjadi ya. Jadi dari lokal sendiri bisa menular. Contohnya seperti ini, kasus yang kemarin terjadi juga bahwa ternyata isolasi mandiri pun tidak efektif jadinya. Kenapa? Ada yang terkonfirmasi positif di isolasi mandiri, ternyata di rumahnya isolasinya seperti apa, kan kita nggak mungkin ngontrol tiap hari, dan terjadi penularan ke suaminya seperti itu. Jadi udah klaster keluarga pun sudah ada. Dan untuk mengantisipasinya ini ke depannya, karena makin banyak yang terkonfirmasi dan makin banyak yang meninggal, maka besok saya akan manggil direktur rumah sakit dan beberapa dokter yang terlibat langsung ke sana
akan saya panggil bagaimana mengantisipasi dan mengatasi pasien seperti ini, karena makin banyak yang meninggal, maka harus kita cegah dan kita antisipasi bagaimana makin meningkatnya yang terkonfirmasi positif, yang sama meningkat juga yang meninggal, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Fatah. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas soal pencegahan COVID-19 ini bersama Warna Visi Indonesia, tapi setelah yang satu ini. atas bantuan APD tenaga medis dalam hal penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Bengkayang. Mengucapkan terima kasih kepada HSBC yang telah mendonasikan APD untuk puskesmas kami. Saya Haji Akmal Amin Suhaili, LCMA, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HSBC dan Wahana Visi Indonesia yang telah peduli dan memberikan bantuan APD kepada Kabupaten Sambas, khususnya kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas. Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa
jari-jariku sampai ke kuku-kukuku, lalu ku basuh air bersih. Ku cuci-cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku, lalu ku basuh air bersih. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada acara talk show bersama Wahana Visi Indonesia dengan tema Panca Aksi Lawan COVID-19. Dan saya akan bertanya kepada Mbak Uti, Mbak, mau tanya juga tentang seperti apa pendapat Forum Anak Daerah terhadap gerakan aksi yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia dalam pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Sambas ini. Silakan. Untuk panca aksi yang telah dilakukan oleh WPI itu sangat berdampak positif sekali kalau misalnya semua masyarakat Kabupaten Sambas mau mengikuti, mau berpartisipasi dalam panca aksi ini. Dan panca aksi ini tuh sangat-sangat membawa pengaruh positif supaya masyarakat Kabupaten Sambas tidak tertular COVID-19. Terus ini kan terkait dengan anak, ya kan, anak dan perempuan. Lalu sejauh mana peran mereka dalam melakukan protokol kesehatan atau melakukan gerakan hal-hal yang baru untuk mencegah COVID-19 ini berdasarkan sepengetahuan dari Forum Anak Daerah? Untuk Forum Anak Daerah sendiri selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan juga melakukan pola hidup sehat dengan berolahraga, serta makan teratur supaya gizinya terpenuhi. Dan untuk Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas sendiri itu mengurangi kegiatan karena isi dari Forum Anak itu kan anak-anak penerus bangsa. Jadi kami tidak ingin penyebaran COVID ini meluas karena kami melakukan pertemuan secara langsung. Dan juga kami selalu menghimbau teman-teman tentang harusnya mematuhi protokol kesehatan dan pentingnya tahu bahwa bahaya COVID-19 itu sangat bahaya. Dan untuk Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas ini sendiri, kami sebagai pelopor dan pelapor atas tindakan yang sudah terjadi atau tidak terjadi, dari kami sendiri memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak untuk masa pandemi saat ini, serta kami melakukan aksi, di sosial media memberitahukan kepada teman-teman semua tentang bahaya COVID-19 ini. Oke, mungkin selanjutnya dengan Pak Anggoro, Pak, terkait dengan aksi yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia terkait dengan panca aksi lawan COVID-19 ini, sejauh mana Wahana Visi Indonesia ini mengajak para kaum muda untuk melakukan gerakan aksi dalam pencegahan COVID-19 ini? Silakan. Ya, yang pertama, Wahana Visi Indonesia selalu mempromosikan panca aksi ini di setiap kegiatan-kegiatan Wahana Visi, baik itu kegiatan-kegiatan dengan masyarakat umum maupun dengan anak-anak, dengan cara kita selalu menyampaikan untuk tetap disiplin menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun. Kami juga di setiap kegiatan kami selalu menyediakan hand sanitizer, dan kita atur jarak juga antar orang atau peserta dan lain sebagainya begitu.
Dan kebetulan memang Wahana Vis Indonesia juga akan semakin mengintensifkan panca aksi ini dengan melibatkan teman-teman yang aktif di internet. Jadi kita akan melibatkan influencer Instagram. Jadi saat ini kita sudah berkomunikasi dengan salah satu influencer Instagram asal Kota Sambas gitu ya, yang nanti juga akan ada bersama kita juga nanti di talk show yang berikutnya. Nah, kita ingin menjangkau dari sisi bagaimana anak muda bisa mempengaruhi anak muda. Nah, kalau sebelumnya media sosialisasi yang standar berupa poster dan lain sebagainya, tetapi saat ini anak muda punya satu kebiasaan dan satu kesukaan dan itu ada di internet, di dunia maya, dan kita ingin menjangkau di situ gitu. Nah, berharap memang pendekatan yang baru ini menjadi pendekatan yang segar sehingga kita akan semakin banyak menjangkau anak-anak muda untuk bisa minimal mereka tahu loh, oh ini idola saya, influencer yang saya ketahui melakukan ini begitu ya, sehingga kita berharap dengan pendekatan ini bisa memberikan semangat baru bagi anak-anak muda sehingga mereka bisa akhirnya terdorong lagi untuk bisa melakukan protokol kesehatan itu dengan benar begitu. Terima kasih Pak Nurul. Mungkin saya ke Pak Dr. Fatah lagi, Pak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nurul tadi bahwa Wahana Vis Indonesia sudah melakukan terobosan-terobosan baru dalam melibatkan generasi muda untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan khususnya pemerintah Kabupaten Sambas sendiri seperti apa menanggapinya Pak? Karena seperti kita ketahui bahwa generasi muda, khususnya kaum muda tidak hanya di Kabupaten Sambas, tapi se-Indonesia ini sepertinya masih belum percaya, tapi mereka masih sering melanggar protokol kesehatan seperti masih berkerumun, tidak menggunakan masker dan sebagainya. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Silakan. Namanya anak muda memang kadang-kadang suka semau dia lah, mau dia. Dan sebetulnya tugas kita yang sebagai orang tua akan mengarahkan bagaimana mereka itu seperti anak saya lah. Misalnya malam minggu masih juga tetap keluar, tapi kita batasi lah. Kita batasi maksimal 1 jam boleh keluar. Jadi di keluar apalagi malam-malam itu COVID lebih bisa berkembang lah istilahnya. Dan saya takuti biasanya. Saya takut ada kawan saya meninggal gara-gara COVID nanti, nah seperti itu. Tapi saya yakin insya Allah lah dengan pendekatan kita dengan program dari WVI dan dari Kawula Muda kita ini, insya Allah yang muda-muda akan ngikut kita lah. Selama kita yang tua-tua, yang sudah senior melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita akan nyontok kita lah. Ya, kalau kita yang senior yang sudah lebih tahu, kita pun lalai, maka anak-anak kita yang muda-muda akan ngikut kita juga itu loh. Dan untuk Dinas Kesehatan sendiri dengan mulainya sekarang sudah mulai berkembang posyandu remaja lah. Insya Allah lewat posyandu remaja ini bahwa kesadaran pemuda akan lebih bisa kita masukin lah. Kita masukin panca aksi dan lain sebagainya bisa lewat posyandu remaja. Kalau untuk peran Satgas COVID sendiri gimana Pak? Selain mereka melakukan razia justisi, sepertinya untuk saat ini untuk razia malam atau mengecek kondisi di pasar Sambas dan sebagainya itu sudah agak menurun dari sebelum-sebelumnya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Insya Allah nanti mulai Januari kita giatkan lagi bahwa untuk masing-masing, terutama nanti kecamatan-kecamatan yang besar, mulai dari Selako, Pemangkat, Tebas, Sambas maupun Sekura, nanti kita tingkatkan lagi untuk operasi malam dan lain sebagainya lah.
Mungkin pada Mbak Uti lagi Pak, Bu. Jadi apakah Forum Anak Daerah ini memiliki terobosan-terobosan atau program-program yang selanjutnya akan bisa membantu Wahana Visi Indonesia untuk melaksanakan program Panca Aksi Lawan COVID-19 ini? Ya, mungkin kami akan membantu melalui media sosial mensosialisasikan tentang panca aksi yang dicetuskan oleh WPI, mensosialisasikannya kepada teman-teman seumuran kami, anak, dan semoga dari sosial media mereka dapat membaca dan memahami pentingnya panca aksi yang telah dicetuskan WPI ini. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Anggoro tadi, mereka punya seseorang yang memang jadi sosok idola yang bisa memberikan mengajak para generasi muda untuk mulai melakukan kebiasaan baru untuk mencegah COVID-19 ini. Lalu kalau versi dari Forum Anak Daerah ini seperti apa? Apakah nanti kemudian juga akan melakukan hal yang sama? Akan ada misalnya ada artis Sambas yang akan melakukan sosialisasi melalui media sosial yang dijalan oleh Forum Anak Daerah sendiri? Seperti apa? Untuk Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas sendiri belum sejauh yang Pak Anggoro bilang untuk mengajak influencer. Mungkin di awal-awal ini kami akan mengajak anggota dan duta-duta dan presiden anak untuk mensosialisasikan panca aksi tersebut di media sosial, dan untuk mengajak influencer atau artis-artis mungkin bisa kami perbincangkan terlebih dahulu kepada anggota dan kepada presiden atau duta-duta yang ada di Forum Anak. Oke, terima kasih. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan sesi pembicaraan kita pada talk show ini, tapi setelah yang satu ini. Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih.
Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi pada acara talk show bersama Wahana Visi Indonesia dengan tema Panca Aksi Lawan COVID-19. Saya masih ingin berbicara dengan Mbak Uti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Fatah tadi, bahwa ini para generasi muda masih belum banyak yang menyadari dalam melakukan protokol kesehatan, masih sering tidak menggunakan masker dan sering keluar malam Pak ya, di warung kopi dan sebagainya. Ini fenomena generasi muda yang mungkin masih perlu kita berikan kesadaran. Nah, tanggapan Mbak Uti sebagai Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas sendiri, seperti apa tanggapannya melihat kondisi ini? Silakan. Untuk melihat situasi pada saat ini, untuk remaja khususnya usia anak masih kurang memperdulikan tentang adanya COVID-19 ini, dan dapat seperti yang dokter tadi bilang, di warkop, di kafe itu masih ada dan masih banyak anak-anak yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker, bahkan mereka tidak menjaga jarak. Nah, di sini kami sebagai Forum Anak Daerah, sebagai pelopor dan pelapor hanya bisa mengingatkan kepada anak-anak tersebut tentang bahaya COVID-19 ini. Dan sepertinya atau mungkin generasi muda sekarang itu melihat COVID-19 itu sebagai hal yang sepele, tetapi mereka tidak sadar bahwa ancaman-ancaman itu menunggu tindakan ceroboh mereka. Kalau misalnya mereka sedikit saja melakukan tindakan ceroboh, bisa tertular COVID-19. Selain itu mungkin apakah Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas ini memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, artinya supaya kesadaran para generasi muda, apakah ini perempuan atau laki-laki, ini bisa meningkat gitu? Tentunya untuk perempuan dan lelaki, kami berperan menghimbau dan mengingatkan untuk lelaki dan perempuan agar semuanya menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari yang ditentukan tadi. Oke, kemudian mungkin saya ke Pak Goro, Pak, terkait dengan fenomena tadi yang seperti disampaikan Pak Dr. Fatah, masih banyaknya generasi muda yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan, masih sering nongkrong, berkerumun, tidak menggunakan masker. Tanggapan Pak Goro sendiri seperti apa? Ya, karena Bapak Presiden kita sudah mengumumkan juga untuk new normal, berarti memang kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi bukan lagi sebuah kewajiban sebenarnya, tetapi itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi nanti di bulan Januari anak-anak kita akan masuk kembali tatap muka. Pasti ada resiko di situ, pasti juga ada bahaya juga di situ. Nah, tetapi kita berharap bahwa semakin banyak kegiatan-kegiatan promosi yang yang bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi ini sebenarnya bukan hanya peran pemerintah saja, bukan hanya peran lembaga masyarakat saja, tetapi semua pihak harus berperan. Media juga berperan. Semua swasta, perusahaan-perusahaan dan sebagainya juga harusnya berperan di situ. Jadi peran dari semua pihak itulah yang sebenarnya bisa mengepung situasi yang tadi diceritakan tadi, sehingga ketika semakin banyak aspek yang diserbu gitu ya, itu akan semakin banyak orang yang menyadari bahwa
oh ternyata banyak orang yang sekarang ini sudah terus-menerus menyampaikan bahwa ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau dari sisi ekonomi kita sangat mendukung karena Indonesia habitnya, naturnya adalah ekonomi yang berjalan harian, sehingga ini yang harus kita dukung. Nah, tetapi masyarakat, khususnya anak-anak muda, perlu menyadari bahwa ini adalah simbiosis mutualisme gitu. Jadi semakin kita bisa menghargai protokol kesehatan, maka tempat nongkrong itu juga bisa buka. Tapi begitu kita yang datang ke situ kemudian positif, maka tempat nongkrong itu pun juga ditutup, sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, nggak bisa cari uang juga. Nah, saya kira hal yang seperti ini harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat, anak-anak muda yang cenderung punya mobilitas yang tinggi juga perlu kita terus-menerus ingatkan, sehingga memang kita di saat-saat sekarang ini sambil menunggu vaksinasi akan dilakukan di tahun 2021 mendatang, tapi vaksin yang terbaik adalah protokol kesehatan itu, dan gerakan panca aksi ini kalau dilakukan itu menjadi vaksin yang terbaik. Terima kasih Pak Guru. Pak, mungkin saya mengajukan ke Pak Dr. Fata, Pak, terkait yang disampaikan Pak Guru tadi, bahwa upaya-upaya yang kita lakukan dalam mencegah COVID-19 ini mungkin sudah maksimal, dan masuk panca aksi yang sudah dilakukan oleh Visi Indonesia. Dan terkait dengan vaksin, nah ingin saya tanyakan sekarang ini kan Presiden sudah menyatakan bahwa vaksin akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Terus tanggapan Bapak tentang vaksin yang akan kita gunakan ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Mengenai vaksin COVID-19, dan kita di daerah tinggal nunggu arahan dari, kalau di kabupaten kita nunggu arahan dari provinsi. Mudah-mudahan itu segera datang ke sini lah. Dan untuk saat ini kita baru pendataan fasilitas kesehatan yang siap untuk memberikan vaksinasi. Fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatannya udah kita data semua, mana-mana yang siap. Jadi semua puskesmas di Kabupaten Sambas, 28 puskesmas, udah kita siapkan tenaga-tenaga yang nantinya akan jadi untuk mensupport, untuk melaksanakan vaksinasi ke masyarakat kita. Cuma arahan dari pusat sendiri juga belum ada juknisnya, juklaknya bagaimana kita vaksin nanti. Berapa orang yang harus kita vaksin, seluruh warga atau khusus untuk tenaga kesehatan duluan atau bagaimana, belum ada arahan. Jadi belum ada arahan itu, Pak, ya. Kalau berdasarkan sepengetahuan Pak Dokter sendiri, sejauh mana efektivitas vaksin ini dalam menangani atau mencegah? Apakah dengan vaksin ini pasien itu langsung kebal dari COVID-19 atau seperti apa, Pak? Sepengetahuan Bapak sendiri, pendapat Bapak gimana? Seharusnya namanya vaksin adalah mencegah tertularnya suatu penyakit menular ya, kayak COVID-19. Tetapi untuk sampai saat ini vaksin yang masuk ke sini kan masih diuji coba, masih tahap ketiga ya. Masih ada 3 tahap nanti, tahap 3, tahap 2 dan terakhir tahap 1. Kalau 3 tahap ini sudah dilaksanakan, baru kita bisa menyampaikan bahwa vaksin ini efektif atau enggak. Jadi kita sebetulnya masih dalam uji coba untuk tahap ini. Kita tunggu aja lah, mudah-mudahan yang masuk ke Kabupaten Sambas udah selesai uji cobanya. Jangan lalu Kabupaten Sambas jadi untuk coba-coba ya. Susah aja. Sambas masih menunggu itu, Pak. Masih menunggu. Arahannya. Terus Bang Guru, Bang, mungkin bisa disampaikan terkait program Wahana Visi Indonesia dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini. Mungkin selain dari panca aksi lawan COVID-19, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia dalam membantu pemerintah untuk pencegahan COVID-19, Bang? Ya, pada sesi kedua sempat saya sampaikan beberapa program ya, seperti kita instalasi
sarana cuci tangan pakai sabun di 10 titik, kemudian kita juga menolong lebih dari 1.000 keluarga untuk sarana cuci tangan pakai sabun skala keluarga. Tetapi saat ini yang sedang kita ingin distribusikan adalah kepada Satgas COVID-19 adalah buku saku untuk COVID-19. Nah, itu yang sudah kita selesaikan dan kita akan serah terimakan kepada Satgas COVID-19, dan kita juga terus akan melakukan promosi-promosi kesehatan, khususnya panca aksi ini dengan melibatkan banyak pihak, dan mudah-mudahan di tahun 2021 proses ini tentunya juga dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Satgas COVID, karena Wahana Visi Indonesia juga masuk juga dalam Satgas COVID-19 tingkat kabupaten di bidang relawan, sehingga kami juga punya tanggung jawab untuk semakin memasifkan promosi-promosi kesehatan di Kabupaten Sambas, dan itu jadi tanggung jawab moral kami juga, sehingga kami pun selalu berusaha untuk mencari ide-ide yang segar. Adik-adik dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sambas punya ide-ide segar, nanti kita akan diskusikan lagi, brainstorming lagi, kemudian dengan Forum Anak di Kecamatan kita juga akan brainstorming lagi bagaimana pendekatan yang paling tepat khususnya untuk yang anak-anak muda, karena khusus untuk yang anak muda memang pendekatannya harus kita yang orang-orang yang dewasa yang harus memahami begitu ya, karena untuk orang muda poster nggak terlalu berguna begitu, tetapi yang visual, yang animasi bergerak, yang dan lain sebagainya itu yang paling menarik bagi kaum muda begitu. Nah, saya kira kita akan menyasar ke situ di 2021 sambil kita terus meningkatkan kapasitas guru-guru juga untuk mereka bisa punya kapasitas melakukan dukungan psikososial, karena ada juga anak-anak sekolah yang selama BDR atau belajar di rumah itu mereka tertekan karena banyak tugas-tugas dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang internetnya lelet dan kemudian orang tuanya tidak sabaran, lalu kemudian ada kekerasan juga di dalam keluarga tersebut. Nah, saya kira banyak ekses-ekses dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Dan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas juga kita bekerja sama untuk bisa memastikan kita lagi menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang khusus COVID-19 di tingkat Kabupaten Sambas, dan ini belum dilakukan di kabupaten-kabupaten yang lain, baru di Kabupaten Sambas. Nah, kita akan selesaikan RPP ini supaya jadi pegangan guru-guru di tingkat Kabupaten Sambas. Itu seperti apa metodenya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pembelajaran di masa COVID-19 ini yang sudah dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia? Metodenya seperti apa? Ya, selama ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk satu, pertama adalah kita penyusunan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di RPP tersebut itu guru-guru bisa menyusun rencana pembelajaran yang tidak berat tetapi sesuai dengan kurikulum, tetapi memberikan sukacita bagi si anak. Jadi targetnya bukan target mengejar target untuk selesai satu target pelajaran, tetapi bagaimana anak bisa bersukacita di masa COVID ini, sehingga belajar pun bisa sukacita. Nah, kemudian dukungan psikososial saat ini kita sudah latih dengan waktu itu terakhir kita melibatkan psikolog klinis dari Universitas Indonesia untuk mendampingi guru-guru sekitar 30 guru di tingkat Kabupaten Sambas, sehingga mereka bisa melakukan assessment kepada si anak, apakah si anak
butuh dukungan psikososial. Kalau memang butuh, maka guru tahu apa yang harus dilakukan. Guru juga tahu apa yang kemudian perlu kalau perlu pertolongan pertama, maka guru juga tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Anggoro yang sudah memberikan banyak penjelasan tentang peran Bawahan Hafiz Indonesia dalam penanggulangan COVID-19. Baik, terima kasih pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah pada akhir acara talk show bersama Bawahan Hafiz Indonesia, dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia hadir pada acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas bantuan APD tenaga medis dalam hal penanggulangan COVID-19 di Kecamatan Bengkayang. Mengucapkan terima kasih kepada HSBJ yang telah mendonasikan APD untuk puskesmas kami. Saya Haji Akmal Mamin Suhaili, LCMA, Bupati Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada HSBC dan Bawahan Hafiz Indonesia yang telah peduli dan memberikan bantuan APD kepada Kabupaten Sambas, khususnya kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten Sambas dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas.
Ayo kita semua rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Nyanyikan lagu ini 3 kali sambil menggosok tangan dengan sabun. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih. Ku cuci tanganku, ku gosok-gosok dengan sabun. Tidak lupa jari-jariku sampai ke kuku-kukuku. Lalu ku basuh air bersih.